Bandrek, bajigur, budak pendek, titik-titik. Wow. Asik aku bron. Dimana menitinya dia tahu ada. Silsilah nasab Mama Gufron ini. Itu anaknya bukan 3 tapi 7. Oh, 7. Nah, dari Iya. situ keciri bahwa itu palsu atau cangkokan. Oh, istilahnya nasabnya Nasab mencangkok. cangkok karena Baik, kawan-kawan, banyak sekali yang bertanya di channel saya terkait dengan pertanyaan, benar apa tidak sih itu Mama Gufron itu zuriat daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kebetulan di depan saya ini ada zuriatnya Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya Kang Ahmad Mubarok. Gimana Kang, sehat Kang? alhamdulillah Sehat ya Kang. Bagaimana Kang terkait dengan Mama Gufron katanya mengaku sebagai zuriatnya Syekh Nawawi Al-Bantani? Apa tanggapan Kakang? Ya, sebenarnya banyak beredar ya di medsos-medsos bahwa ada bertanya ya, apa benar Mama Gufron itu cicitnya katanya ya, mengaku cicitnya Syekh Nawawi gitu ya. Ya. Bahkan ada yang nanya nunjukin silsilahnya, silsilah Mama Gufron ya. Jadi saya dapat dari medsos silsilah Mama Gufron. Itu silsilahnya Kang. Ya. Jadi katanya Syekh Umar itu anaknya 3, di sini nerangin ya. Kata versi Mama Gufron nih. Iya, iya. Nah, ke-1 jalur dari Mama Gufron nih, buyutnya namanya Raden Ardi Winata ya. Ya. Kedua Syekh Nawawi, ketiga Nyi Unah ya. Sedangkan Syekh Umar itu anaknya bukan 3 tapi 7. Oh, 7. Nah, dari Ya. situ keciri bahwa itu palsu atau cangkokan. Oh, istilahnya nasabnya Nasab mencangkok. cangkok. Karena di sini nerangin Syekh Umar itu ada 3, sedangkan aslinya Syekh Umar itu anaknya 7. Ya, 1. Kedua, di sini nerangin bahwa Syekh Umar ini punya anak namanya Raden Ardi Winata ya. Di sini ya, jalur Mama Gufron ya. Sedangkan Syekh Umar itu enggak ada anaknya yang bergelar Raden. Enggak ada namanya anaknya Syekh Umar itu Raden Ardi Winata, enggak ada. Enggak ada. Nah, contoh ya, kenapa saya bilang enggak ada? Saya juga punya bukti-bukti lain. Tuh. Lanjut Kang. Ya, sedangkan data Syekh Nawawi, data orang tuanya Syekh Nawawi yang bernama Syekh Umar ya. Data di saya di sini Syekh Umar itu anaknya 7, bukan 3. Tuh, ada 7 tuh. 7 orang. Ya. Syekh Umar ada 7. Coba kita teliti satu-satu ya. Syekh Nawawi ke-1 ya. Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Sakilah, Syariah ya. Jadi semuanya 7 bukan 3. Sedangkan nama-nama tersebut enggak ada namanya Raden Ardi Winata. Tidak ada. Enggak ada. Kesimpulannya apa Kang? Betul apakah Mama Gufron itu zuriat Syekh Nawawi Al-Bantani? Enggak betul. Enggak betul. Itu sangat menyimpang ya. Jadi silsilah Mama Gufron itu cangkokan. Cangkokan. Silsilahnya mengaku bahwasanya Gufron ini dari Al-Bantani, itu cangkokan ternyata ya. Saya legowo ketika sampean mengatakan Abuya Gufron bukan duriatnya Syekh Nawawi. Saya legowo, alhamdulillah. Ternyata ada yang dari Garut, dari situ Cangkuang, ngasihkan silsilah. Kalau Abuya Gufron dari Prabu Siliwangi. Sebelum lanjut, semoga kita sehat selalu, disehatkan akal dan pikiran kita. Video ini hanya edukasi agar kita tidak terpapar dari ajaran-ajaran sesat dan menyesatkan. Bongkar semuanya. Ini Mujib anak Gufron. Saudaraku dari Sabang sampai Merauke, MUI tetap ketok para teroris, ketok Pahlawi, musuh Pancasila. Mujib paling sedih karena engkau apa? Tidak melek Abuya atau unik ikon Pancasila, goblok. Salam lintas agama disampaikan haram, goblok. Saudaraku dari Sabang sampai Merauke, MUI model apa? Salam Pancasila diharamkan. Ini yang harusnya koyok. MUI dibilang dia kedoknya para teroris. MUI juga dibilangnya kedok Baklawi. Dan MUI juga kata dia musuh Pancasila. Kalau menurut aku, musuh Pancasila itu ya kau sama bapakmu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Pancasila itu di sila pertama mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kau musuhnya Pancasila. Ajaran-ajaran yang telah diajarkan
oleh Nabi itu menyimpang kau bikin. Nah, salah satunya mampu bicara dengan malaikat, penjaga gawang neraka. Itulah musuh Pancasila. Jadi jangan kau membuat kesesatan lalu kau sandingkan dengan Pancasila. Pancasila itu nggak salah. Yang salah itu kau. Orang yang berlindung di balik Pancasila. Gufron satu aja bisa menggoncangkan sak jagat raya. Oke, ini murid Gufron ya. Harapan kami akan tumbuh Gufron di Indonesia merdeka. Dia berharap bahwasanya akan tumbuh lagi Gufron di Indonesia ya. Menurutku jangan sampai. Kalau boleh ada Gufron yang lain, bahasanya itu luar biasa. Macam-macam bahasanya ya kan. Gufron ini bahasanya bahasa semut. Yang satu lagi beda pula, bahasa cacing. Yang satu lagi bahasa kucing. Satu lagi, wah luar biasa, bahasa burung. Jadi nggak usah ada Gufron yang lain. Cukup Gufron itu aja udah. Gufron itu lucu dan menggemaskan. Apa yang dialami oleh Abuya secara ruhaniyah ketika dikubur 40 hari oleh Abuya Mama Armin? Sebetulnya kalau kita menjelaskan dikubur hidup-hidup ini sebetulnya nggak boleh diutarakan. Takut menjadi sombong, takut disebut takabur, sompral. Hidup mati kamu harus betul-betul tanggung jawab dunia dan akhirat. Berat. Sehari, 2 hari, 3 hari tidak sadar. Tetapi manusia itu di alam kubur nggak tahu itu siang, malam, hanya Allah yang maha segala-galanya. Kalau kita diceritakan bagaimana isi alam dunia dengan isinya alam kubur, nangis sebetulnya. Makanya saya ke saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, dimanapun ciptaan Allah, menangis saya. Jangan sampai siksa kubur, jangan sampai siksa dunia, jangan sampai siksa akhirat. Abuya kita ini luar biasa guys. Pernah dikubur hidup-hidup selama 40 hari. Luar biasa ini. Karomah Abuya Mama Gufron ini luar biasa. Masya Allah sekali ya kan. Gergetin dia. Keprok. Biar semangat. Kenapa ada keproknya? Nggak apa-apa, berkah. Ya, sodako lewat keprok. Kita ini benar-benar, kita harus sabi lulungan dasar gotong royong. Tanpa gotong royong, nggak mungkin bisa jadi begini. Saya yakin, mudah-mudahan tempat ini penuh hikmah dan barokah selamat dunia ini. Saya yakin, amalkan itu. Yang barusan hiji, insya Allah saya tanggung jawab dunia akhirat. Tagih udah, nanti geletuk ada yang meninggal, kalem ya, nukar nakir urusan Gufron. Mursyiduna al-Bandani sallallahu ala Muhammad. Mursyiduna al-Bandani sallallahu ala Muhammad. Saya membicarakan Mama Gufron dikatakan ghibah. Ingat saudaraku, tidak semua ghibah itu dilarang. Qala al-Imam An-Nawawi fi Kitabil Adhkar, tersebut bahasa Imam Nawawi dalam kitab Azkar. Fa in arada bayana fi khalatihi, maka jika bermaksud ia seseorang untuk menjelaskan kesalahan seseorang, menjelaskan kesesatannya seseorang, li alla yuqallida, supaya tidak mengikuti ianya seseorang dalam kesalahan dan dalam kesesatan tersebut. Bayana fi dha'fihi fil ilm, ataupun dengan tujuan menjelaskan kelemahan orang tersebut dalam ilmunya, li alla yakhtara bihi fil ilm, agar orang lain tidak tertipu dengan ilmunya, dengan ilmu bahasa Suryaninya. Wa yuqbilu qawlahu, dan orang-orang menerimanya pernyataan begitu saja. Fa hadza laisa ghibatan, maka ini bukanlah ghibah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal nasihatan wajibatun yusabu 'alaiha idza arada dzalika. Akan tetapi justru ini adalah wajib dinasihat juga orang-orang yang melakukan dan mengikutinya, dan diberikan pahala kepada orang yang menegurnya. Ingat saudaraku sekalian, membicarakan keburukan penjual yang curang itu bukan ghibah. Justru itu wajib agar orang-orang tidak tertipu olehnya. Membicarakan sifat buruk laki-laki dan juga sifat buruk perempuan yang ingin dinikahi saudaranya, ingin dinikahi temannya dengan tujuan mempertimbangkan pilihan yang baik dalam agama, itu bukan ghibah. Membicarakan keburukan seseorang dalam fatwa agama agar orang menjauhinya, itu bukan ghibah saudaraku. Bahkan Rasulullah mengatakan, hatta mata turahuna an dzikri fajr, sampai kapan kalian semua segan untuk menyebutkan kesesatan orang yang sesat? Adzuruhu bima fihi kay yahdharuhun nas, maka kata Rasulullah, sebutkanlah kesesatan padanya sehingga ia dijauhi oleh masyarakat dan diwaspadai bahayanya. Jadi membicarakan keburukan seseorang yang ada unsur keburukan tersebut dalam merugikan orang banyak, baik dalam urusan dunia, terlebih urusan yang membahayakan akhirat, artinya agama, maka hal ini tidaklah termasuk ghibah yang diharamkan. Bahkan sebaliknya, ini adalah hal yang wajib dilakukan dan mempertimbangkan dan memperingatkan masyarakat. Belajar murajaah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Duriahnya Syekh Nawawi dan menafikan apa bukan cicitnya Syekh Nawawi. Apakah Abah akan berhenti menggaungkan semangat perjuangan keilmuan Syekh Nawawi? Saya ya. Tidak, sampai saya cekasada modar pun tetap Syekh Nawawi.
Apakah keluarganya bisa tirakat? Biarpun kata keluarganya ada bilang Gufron ini bukan duriahnya Syekh Nawawi. Kenapa saya mengangkat Syekh Nawawi? Sedangkan Kiai Maruk Amin mengakui saya silaturahmi, dijelaskan apapun. Pakai atuh otak sebentar, Gus. Betul. Lo kamu itu ngaku santri Gufron tapi belegu kamu. Kan belum diakui saya. Oh iya nggak apa-apa.